الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الذي لا نبي بعده بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا ورسولنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حيثما كنتم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المسلمون رحمكم الله. Hari ini kita ada di hari yang istimewa, di bulan yang istimewa, di mana di bulan ini dikenal dengan Syahrullah, adalah bulannya Allah. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Di bulan ini hendaknya kita mengingat kembali apa sebenarnya hakikat tujuan penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang beriman sepanjang zaman pasti akan faham bahwa dalam hidup ini Allah menciptakan sesuatu tidak ada yang main-main dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya pasti ada tujuannya. Penciptaan langit dan isinya ada tujuan. Penciptaan bumi dan seisinya ada tujuan. Penciptaan mata, telinga, mulut kita, hidung, tangan, kaki kita, semua ada tujuannya. Begitu pula penciptaan kita ayuhal muslimun, ada tujuannya. Adapun tujuan itu jelas sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ibadah lillahi wahdah. Sehingga orang yang beribadah kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, disanjung oleh Allah, bahkan dijanjikan dengan kehidupan abadi, kehidupan yang paling nikmat sepanjang zaman, yaitu di surga Allah. Sebaliknya orang yang tidak mengerti dan menyalahi tujuan hidupnya, yaitu tidak menghamba kepada Allah, diancam oleh Allah dengan kehidupan yang paling mengerikan, yaitu neraka abadi. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Allah menyatakan hal ini dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak ciptakan jin, saya tidak akan ciptakan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Inilah alasannya kenapa di bulan Dzulhijjah ada sosok agung, sosok teladan abadi tauhid
yang rela mengorbankan apapun juga, termasuk nyawanya, anaknya, dan dirinya sendiri. Sosok keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup, siap karena merasa sebagai hamba Allah. Disembelih Nabiullah Ismail, siap karena merasa sebagai hamba Allah. Dibuang ke tempat yang tidak ada tanaman, minuman, tetangga orang, fi wadin ghairi dzi zar'in, sendirian, tidak ada asbab kehidupan. Seorang wanita, dia siap karena sadar bahwa dia adalah hamba Allah. Ketika ibadah difahami seperti itu ayol muslimun, maka akan muncul mukjizat, maka akan menghasilkan karomah, akan menghasilkan ma'unah, akan menghasilkan nasrun minallah, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah, maka menjadi penting artinya kita untuk memahami ibadah itu dengan benar. Sebagaimana dibantu oleh para ulama, makna ibadah itu sebenarnya adalah al-khudu wa tadarru ma'al hub lillahi ta'ala. Ibadah itu adalah tunduk patuh disertai rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah barangkali yang masih sangat perlu ditingkatkan dan masih sangat kurang di zaman ini. Jangankan orang awam Islamnya, ustadznya pun masih kurang, kiainya pun masih kurang, ulamanya pun, habibnya pun, tokoh Islam pun masih kurang belajarnya kalau memahami ibadah seperti ini. Totalitas menghamba kepada Allah, menyadari bahwa dirinya itu bukan miliknya sendiri, tapi milik Sang Penciptanya, sehingga tidak merasa punya hak apapun atas Allah. Apapun yang diinginkan Allah, sami'na wa ata'na, kami mendengar ya Allah dan kami taat kepadamu ya Allah. Sementara di zaman akhir ini ayuhal muslimun, hanya di kalangan umat Islam itu merasa Islam tapi anti syariat Islam. Merasa Islam tapi Allah didikte, Rasulullah didikte, ajaran Islam dipilih-pilih. Mana mungkin ibadah seperti ini akan mengeluarkan mukjizat, karomah, maunah, pertolongan dari Allah? Malah na'udzubillah kalau sampai-sampai ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Karena siapa yang punya hak untuk dikte Allah? Lihat yuk Nabi Ibrahim, lihat Nabi Muhammad, lihat Nabi Nuh, lihat Nabi Yunus, lihat seluruh para nabi. Maka dalam rangka beribadah kepada Allah nggak ada yang ditolak. Enak gak enak, kalau itu perintah Allah enak. Karena semuanya hanya bersifat ujian. Lihatlah kalau benar-benar taat, gak mungkin Allah menyengsarakan manusia. Nabiullah Ibrahim karena taat, maka diangkat jadi Khalilullah. Karena beliau rela mengorbankan apapun karena Allah, beribadah tulus pada Allah, diangkat sebagai Abul Anbiya. Dan pengorbanannya diabadikan dengan ibadah haji. Kalau kita hitung-hitungkan berapa pahalanya Nabiullah Ibrahim sekeluarga. Sampai kiamat, bahkan sekarang ini malah berebut haji. Miliaran manusia. Bahkan kalau di Indonesia katanya sudah sampai 40 tahun antrinya. Masya Allah. Sehingga kepedihan, penderitaan, kesulitan hidup, sakitnya hidup, karena taat, karena iman, karena ibadah pada Allah, pasti akan membuahkan hasil jauh lebih baik, lebih indah, lebih manis, lebih mulia
datang seluruh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya muslimun? Karena Allah tidak butuh apapun dari kita. Semua perintah Allah semata hanyalah ujian kepada kita semua. Lulus ujian ditambah nikmat itu terus oleh Allah. Tapi kalau nggak lulus ujian, na'udzubillahi min dzalik. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Gak lulus ujian, azabku amatlah berat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling basic ayuhal muslimun, sehingga ibadah kita itu enggak stagnan, monoton mulai kecil sampai tua pancet ngono-ngono wae, enggak ada ruhnya. Seperti cuma ritual tanpa makna rutinitas. Enggak kayak nabi-nabi itu, enggak kayak wali-wali itu, enggak kayak orang-orang yang dekat kepada Allah itu, kayak adat istiadat saja. Nah, ini perlu di tahun baru Hijriah seperti ini untuk kita jadikan momentum muhasabah, koreksi diri. Masihkah kita terus begini-begini saja sampai mati nggak ada peningkatan? Alangkah ruginya. Sebab Rasulullah menyatakan kalau hari sekarang sama dengan hari kemarin itu sudah merugi. Apalagi kalau lebih jelek dari hari kemarin. Maka tahun baru Hijriah ini patutlah kita untuk jadikan koreksi diri. Benarkah kita sudah benar-benar menjadi hamba Allah sehingga kita berhak sukses dunia akhirat atau sebaliknya? Ayuhal muslimun rahimakumullah. Ibadah yang dimaksud dalam Islam ada dua. Yang pertama adalah ibadah qalbiyah, hati nurani. Yang kedua adalah ibadah al-jawarihiyah, anggota badan kita. Ibadah hati nurani, ruhi, itu yang paling utama. Karena hati nurani merupakan asrafu ma fil insan, anggota badan yang paling mulia pada manusia. Wa man arafa qalbahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenal hatinya, dia akan mengenal Tuhannya. Rasulullah juga mengajarkan, ala inna fil jasadi mudghatan. Fa idza sholahat sholahal jasadu kulluhu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ala wahyal qalbu. Ingat, pada badan manusia ada segumpal daging. Baik segumpal daging itu, baik seluruh badannya. Jelek segumpal daging itu, jelek seluruh badannya. Ala wahyal qalbu. Itulah hati nurani. Maka kita harus lihat hati nurani kita ini apakah benar-benar beribadah kepada Allah, tulus, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah hati nurani kita ini benar-benar beriman pada Allah atau masih sebatas ucapan? Ini harus benar-benar kita perhatikan ayuhal muslimun. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat tembus sampai ke hati, bukan hanya aktivitas ritual jasad kita, sampai ke hati kita dinilai oleh Allah. Yang kedua adalah ibadah al-jawarihiyah, anggota badan kita. Syahadat, sholat, puasa, haji, dakwah, ceramah, infak, zakat, itu jawarihiyah. Wa ya'adba'un wa khaddamun lil qalbi yastakhdimu wa istihdamal muluk lil abid. Sementara anggota badan adalah pengikut dan pelayan dari hati nurani kita, yang melayani layaknya seorang hamba pada rajanya. Sehingga sebenarnya anggota badan kita adalah cerminan dari hati nurani kita ayuhal muslimun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan pada kita, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak mau melihat kepada bentuk kalian, badan kalian, tetapi Allah melihat pada hati nurani kalian dan amal kalian. Karena itu ayuhal muslimun, jangan sampai kita terkecoh.
Karena kita merasa anak ustadz, anak kiai, anak habib, keturunan Arab, merasa ahli surga. La fadla li arabin wala ajamin illa bitaqwa, kata Rasulullah. Tidak ada kelebihan orang Arab dan non-Arab kecuali dengan ketakwaannya. Karena itulah maka Rasulullah wasiat kepada putri tercintanya Fatimah, kamu beramallah. Kalau kamu tidak beramal, aku gak bisa nolong kamu nanti di hadapan Allah. Putri kesayangan Rasulullah sendiri langsung. Tidak ada jaminan. Apalagi sudah jauh dari Rasulullah, merasa surga di tangannya tanpa mengandalkan iman dan amal, mustahil. Sedangkan anaknya Nabi Nuh sendiri sudah dinas masuk neraka. Bapaknya Nabi Ibrahim nas neraka. Pamannya Nabi Muhammad nas neraka. Itu adalah orang-orang yang nasab-nasabnya dekat para nabi, tapi tidak ada jaminan kalau tidak mengandalkan iman dan amal soleh. Kalau dengan iman dan amal soleh ditambah jadi Gus, bagus. Jadi Habib ya bagus. Jadi Raden ya bagus. Atau enggak punya gelar sama sekali, bagus. Walau tanpa punya gelar apapun, sudah lebih dari cukup gelar iman dan gelar amal soleh. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Sekarang mari kita lihat, setelah kita ibadah itu diterima enggak kira-kira ya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada panduannya. Tanda ibadah kita itu diterima ayuhal muslimun adalah ziyadatul khair alal khair. Adalah munculnya kebaikan baru setelah kita melaksanakan kebaikan. Dasarnya adalah surat Muhammad ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang telah mendapatkan hidayah akan ditambah hidayah itu oleh Allah pada mereka. Dan Allah akan menjadikannya menjadi orang yang bertakwa. Ada dua tanda. Orang yang ibadahnya diterima ditambah hidayahnya. Artinya setelah ibadah tidak kapok, tidak jenuh, tidak malas, tambah semangat. Itu tandanya ibadah diterima. Yang kedua adalah makin bertakwa. Setelah ibadah makin bertakwa. Takwa itu apa? Takut pada Allah. Menjalankan semua perintah Allah. Menjauhi semua larangan Allah. Kalau menurut Umar bin Khattab, hati-hati dalam menjalani hidup. Yang boleh Allah dijalani. Yang enggak boleh enggak dijalani. Itulah takwa. Bila ibadah kita sudah menghasilkan itu, bersyukurlah ayuhal muslimun. Berarti ada tanda ibadah kita diterima oleh Allah. Tapi kalau setelah ibadah kita kapok, males-malesan, ogah, jenuh, yaitu tandanya berarti belum diterima. Ada sesuatu yang salah pasti dalam ibadah kita tersebut. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Hati nurani kita itu diperebutkan oleh malaikat dan syaitan, kata Al-Imam Al-Ghazali. Sehingga hati nurani kita itu qabilun lil huda wa qabilun lil hawa. Hati nurani kita itu bisa menerima hidayah dan bisa menerima hawa nafsu, dan ini akan menjadi lahan pertarungan abadi bainal haq dan batil. Dan menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dari sinilah nasib manusia ditentukan. Kalau hati nuraninya menerima hidayah Allah, maka dia mendapatkan gelar Abdullah, hambanya Allah, dan dia akan mendapatkan surganya Allah. Kalau hati nuraninya dikuasai hawa nafsunya, namanya Abdun Nafsi, dan disinilah letak kegagalan manusia. Kalau menjadi hambanya hawa nafsu, maka jelas akhir kehidupannya adalah neraka.
Tentu sebagai orang beriman, orang Islam, kita semuanya ingin mendambakan, memimpikan surga Allah abadi. Ayuhal muslimun. Namun surga itu bukan angan-angan, tapi harus dibuktikan dengan iman dan amal soleh. Karena itu kita harus terus pantau, koreksi, kawal hati nurani kita ini, nafsu kita ini, apakah sudah sesuai dengan tuntunan Allah sehingga kita bisa berharap masuk surga, atau sebaliknya kita masih nuruti keinginan, nuruti kesenangan, nuruti hawa nafsu, nuruti ego. Maka jangan keburu pingin surga, benahi dulu sebelum kecelik, sebelum menyesal abadi sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nanti itu sampai saking nyesalnya ada orang-orang yang pingin dihidupkan lagi, mau beramal soleh. Sayang ayuhal muslimun, kita di kandungan sekali, di dunia sekali, kemudian di alam barzah amblas sudah selama-lamanya. Dan ironisnya kita nggak mati lagi setelah itu. Setelah masuk akhirat, ternyata kita ini ditakdirkan abadi oleh Allah, nggak mati lagi. Kalau di dunia semenderita sengsara apapun, mati selesai. Tetapi di akhirat nggak ada mati selama-lamanya. Marilah kita renungkan bersama, apakah nasib kita nanti itu kira-kira beruntung di surga selamanya atau menyesal abadi. Selagi masih sehat, masih muda, masih waras, selagi masih punya duit, masih kaya raya, punya waktu seperti ini, nggak ada masalah sampai ahli dosa masa lalu. Ada kesempatan taubat. Marilah kita gunakan taubat itu, khususnya di momen tahun baru ini. Yang lalu biarlah berlalu. Kita lupakan, kita songsong masa depan gemilang dengan ridhonya Allah. Kita yakin, kita tekadkan hidup sesuai tuntunan Allah, supaya barokah hidup kita. Hidup nikmat, hidup tentram, hidup bahagia, mati masuk surga. Itu kalau kita mau ngikuti tuntunan Allah. Kalau sebaliknya, boleh jadi di dunia bahagia, tapi di akhirat dia akan menyesal selama-lamanya. Dan tidak sedikit justru sebaliknya, gak nurut Allah, di dunia hampa, di dunia rusak, di dunia hancur, di akhirat neraka. Inilah yang harus kita pikirkan ayuhal muslimun. Mumpung masih dikasih waktu, kasih umur, kasih duit, kasih rumah, kasih mobil, kasih waktu, gunakanlah itu semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah keuntungan yang pasti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua, memberikan hidayah kita semuanya, sehingga mudah-mudahan kita ditakdirkan menjadi orang yang selamat, barokah, sukses selama-lamanya, dunia sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا الله Innallaha ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina wa rasulina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan. Allahumma ja'alna minal mujahidin wasyuhada wassalihin wassiddiqin wal mukhlisin wassabirin wasyakirin wal muttaqin wal najihina fid darain ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husna ibadatik. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka fiha ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.